Jumpa lagi dengan APMD Podcast. Hari ini saya berada di Jepara. APMD Podcast on Location. Kali ini saya bersama Mbak Al Munawaroh, alumni Sosiatri tahun 93. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, masuk APMD tahun 93, lantas setelah lulus berdinas di mana, Mbak Al? Saya lulus 96. Lulus 96, 96, tapi wisuda 97. Wisuda 97. Iya. Bareng-bareng, nggih? Iya, bareng-bareng. Alhamdulillah. Begitu selesai ada pendaftaran CPNS waktu itu. Kita masuk, alhamdulillah langsung. Ya, berarti nunggunya saya punya nggak SK sampai belum wisuda. Bahkan belum wisuda sudah ada SK. Waduh, ini ya. menunggunya nol. Bu, durung lulus wis dijon. Alhamdulillah. Nah, kemudian keterangan. Iya. Di dinas waktu itu sosial, kami di tata pemerintahan Setda Kabupaten Jepara. Waktu itu di Setda Kabupaten Jepara. Nah, kemudian sekarang di Dinsos Permasdes Kabupaten Jepara. Nah, mungkin Mbak Al bisa dijelaskan ruang lingkup tugas jenengan seperti apa? Oh iya, terima kasih. Sebenarnya pas sekali kita juga nggak pernah menyangka kalau ternyata kuliah yang kita ambil dulu ini berlanjut ke jenjang karir. Ini memang sesuatu yang luar biasa. Alhamdulillah anugerah yang luar biasa betul. Kami ini memang dari awal SK kita turun 97 itu memang ngampu kegiatan kaitan pemberdayaan. Ya, meskipun kami di tata pemerintahan Setda Kabupaten Jepara, tapi kegiatan yang kami ampu ini adalah terkait pemerintahan desa. Kemudian sampai beberapa kali ada SOTK baru, kemudian gabung di bagian pemberdayaan masyarakat. Kemudian di 2008, alhamdulillah kami promosi. Jadi kasih perencanaan pembangunan partisipatif. Nah, itu kemudian lingkup kerjanya juga masih sama. Ya, kami bekerja sama dengan pemerintah desa. Kemudian yang kami tangani juga kaitan pemberdayaan semua, memang ada program PNPM dan sebagainya kemudian di 2017 SOTK baru lagi ini gabung dengan dinas sosial. Tapi kami masih di pemberdayaannya. Tetap di pemberdayaan. Masih juga nangani kaitannya DD ADD. Ini juga masih nyambung lagi. Masih nyambung. Nah, ada dua kata kunci yang Mbak sampaikan, satu pemberdayaan, dua desa. Nah, pemberdayaan dan desa niku sangat erat dengan APMD. Berarti ilmu yang jenengan dulu tempuh di kampus desa APMD Timoho sangat berguna. Alhamdulillah sangat berguna sekali. Kami juga SMA-nya ini SMA kejuruan, SMPS namanya, Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial. Ini juga kaitannya memang pemberdayaan juga, cuman lingkupnya terkait kegiatan PMKS. Terkait kegiatan PMKS, masalah kesejahteraan sosial, sama-sama masyarakat. Oh ya, berarti sangat nyambung dengan waktu kuliah. Nah, tetapi meskipun begitu, di tengah masyarakat kan sering ada kendala, ada permasalahan. Nah, kira-kira bisa diceritakan nggak? Kira-kira kendalanya Bu? Ini terkait sosial kemasyarakatnya atau kami sebagai birokrasi? Sebagai birokrasi menghadapi masalah di tengah masyarakat. Ini banyak sekali juga apalagi di kami ini kan terutama memang Kabupaten Jepara ini terkait pemberdayaan desa dan juga penataan pemerintahan desanya ini memang regulasinya kurang. Ya, kami
kami di birokrasi ini 3 tahun kemarin ini mencoba menata ya, sedikit demi sedikit kita membuat regulasi terkait perencanaan desa maupun terkait pemberdayaannya. Ya, kami berupaya pemberdayaan di masyarakat ini memang lebih eksis saat mereka mengusulkan di pendapat mereka atau keinginan mereka di musren, di musdesnya, musdes, kemudian di musren bangdes. Nah ini juga kami menata hampir 2 tahun. Alhamdulillah ini sudah mulai tertata. Sudah mulai tertata. Alhamdulillah. Ya. Nah berarti salah satu kegiatan atau tugas Mbak Al itu juga berkaitan dengan desa-desa nggih, misalnya bertemu perangkat desa, bertemu kades. Nah itu kendalanya nopo Mbak? Kendalanya ini SDM-nya. Oh ya, SDM. Tak kira memang. SDM-nya pripun? SDM-nya di desa. Kalau kita boleh cerita aja. Ini begitu ada kucuran dana desa. Sebenarnya itu memang programnya pusat. Yang begitu digelontorkan dengan tiba-tiba, meskipun ada pendamping, kemudian ada di tingkat kabupaten ini ada TA-nya yang mengordinir pendamping itu, akan tetapi memang sering SDM SDM di Pemdes ini sendiri yang mungkin memang masih kurang ya, masih gimana ya, rata-rata mereka itu kan lulus SMA nah, sementara SMA zaman dulu perlu tambahan kuliah Bu. Mungkin ini. Tahu kuliahnya di mana Bu? Monggo, ini lebih bagusnya memang kalau misalnya memang PMD mungkin ada semacam apa ini extension. Nah ini mungkin bagus juga ya. Monggo bisa merapat dengan Pemdes kami. Mungkin bisa Permades dulu istilahnya sawan nanti kita bisa menjalin silaturahim itu insya Allah kalau misalnya ada yang memfasilitasi atau mungkin ada semacam tempat kuliah yang dekat. Jadi kendalanya adalah SDM di desa yang dalam tanda kutip kurang mumpuni, sehingga antara lain entah itu penggunaan dana desa, entah itu kebijakan yang keluar dari desa itu kurang tepat gitu nggih Bu? Iya, betul. Memang butuh pendampingan betul. Meskipun sudah ada pendamping nggih? Iya, meskipun tapi ya apapun memang pendamping ini manfaatnya luar biasa karena tanpa pendampingan mereka bisa bisa membayangkan lah bagaimana kedepannya ini banyak bisa masuk koran Bu. Bukan masuk koran sih, masuk Prodio. Nah iya, masuk koran baru masuk Prodio. Ini yang sebenarnya kami di birokrasi kabupaten ini kasihan. Kalau di Jeporo ada kasus-kasus mboten Bu? Ada juga. Ada nggih? Alhamdulillah sangat sedikit. Sangat sedikit ya. Ada tapi sedikit ya. Mungkin kita bisa mendampingi dalam artian kalau memang itu penyelewengan ya kita nggak bisa membantu. Tapi kalau misalnya kekurangan administrasi dan sebagainya, ini kita bisa bantu untuk benahi. Ada kalanya terjadi dalam tanda kutip kesalahan itu ada 2 hal, mungkin sengaja. Kedua, karena tidak tahuan. Nah, kalau ketidaktahuan kita bisa bantu, kita bisa dorong ya. Tapi nek nyuri ya itu urusannya itu urusan pribadi. Berarti kan memang aturan itu sengaja dilanggar. Betul. Itu. Makanya kalau administrasi kita bisa dorong, bisa bantu, dampingi, bisa benahi. Tapi kalau misalnya sudah ke ranah kriminal, ya mohon maaf, memang kita memang sandingkan dengan regulasi yang ada. Kalau memang menyimpang, ya monggo jalan hukum. Tapi alhamdulillah di Jeporo kecil nggih Bu? Kecil. Sangat kecil. Nah, tadi terkait dengan masalah yang ada di Jeporo antara lain adalah SDM nggih. Nah, mungkin Mbak Al bisa kasih solusi atau pengalaman selama ini, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh sebagian perangkat desa yang kurang itu menurut Mbak Al, apa yang harus dilakukan? Memang harus ada
jenjang pendidikan atau pengetahuan yang lebih. Ini memang harus ya, wajib ya. Okay. Di kami pun perangkat di kabupaten ini, kalau kami lihat 2 tahun ini juga banyak yang rekrutmen perangkat desa yang baru ini anak muda. Jadi mungkin bagi perangkat yang masih SMA mungkin bisa mengembangkan karirnya dalam artian pengetahuannya lah. Apalagi sekarang ini kan serba aplikasi, meskipun ini desa, tapi sebenarnya serba saya sebenarnya kasihan. Jadi dari mulai pengelolaan keuangan sudah aplikasi, terkait sistem informasi desa sudah aplikasi ya. Semuanya serba aplikasi, bahkan administrasi surat menyurat pun ini sudah ada aplikasi. Sudah aplikasi semua. Jadi kalau misalnya memang mereka berkeinginan tapi terkendala mungkin jarak, waktu dan sebagainya lah, ini mungkin bisa kuliah melalui daring. Iya, bisa. Saya kira teknologi memungkinkan itu. Mungkin yang kita tunggu adalah setelah teknologi ada, regulasinya memungkinkan atau tidak. Iya, betul. Kita juga syarat perangkat ini kayaknya minimal SMA. Minimal SMA. Iya, kalau dulu kan SMP. Kalau perangkat SMA nih. Sampai ya semua perangkat maupun SMA. Kalau kades desa petingginya. Kalau kades SMA juga. Kita petinggi. 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 Bukan petinggi nggih SMA. SMA. Tapi alangkah bagusnya kalau lebih dari itu nggih. Iya, ini memang harus memacu juga mereka-mereka ini untuk bisa berjenjang pendidikan lebih tinggi lah dari sebelumnya. Nah, terakhir Mbak Al, sebagai alumni, kira-kira apa pesan Mbak Al untuk penonton, apakah juga alumni maupun anak-anak muda yang ingin kuliah? Nah, monggo. Gitu ya. Kami berpesan memang pendidikan ini sangatlah penting, kita tidak atau jangan puas lah dengan jenjang pendidikan yang sudah kita dapati sekarang. Yang kami sendiri juga dulu ini D3, kemudian kami S1, persami S1, kemudian alhamdulillah bisa S2 karena waktu itu memang sudah bekerja ini tidak memungkinkan untuk terlalu ideal. Yang penting dalam artian itu masih di ruang lingkup pekerjaan kita dan mendukung ke depan kita untuk bisa lebih baik, bisa memberikan manfaat ke masyarakat. Sekarang ini kan tidak harus jarak tidak menjadi masalah sebenarnya. Ada banyak fasilitas lah. Yang penting ini keinginan. Kalau keinginan kita sudah kuat, insya Allah memberikan jalan yang termudah. Baik, terima kasih. Di mana ada gagasan, ada keinginan, di situ ada jalan. Insya Allah. Insya Allah. Baik, terima kasih Mbak Al. Terima kasih juga buat para pemirsa. Itulah APMD Podcast on Location kali ini di Desa Krasak, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Sekali lagi matur nuwun. Sampai jumpa APMD Podcast.